Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak di video pembelajaran bersama Bu Afni. Kalian apa kabar? Semoga pagi ini kita semua senantiasa selalu diberi kesehatan ya. Dan jangan lupa, pastikan protokol kesehatan tetap kalian laksanakan meskipun kalian berada di rumah. Oke, untuk materi kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Di mana di pembelajaran 2 ini kalian akan bertemu dengan materi PKN, yaitu penerapan Pancasila. Yang kedua adalah SBDP, karya seni patung. Oke, siap ya? Kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Berbicara tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti akan bersinggungan dengan yang namanya lambang negara kita. Ada yang tahu apa? Ya, benar. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Di dada burung Garuda terdapat lambang dari ideologi negara kita. Di sini lihat, kalian bisa lihat ada 5 butir sila yang terpampang jelas di dada burung Garuda. Kita kenalan dulu yuk dengan yang namanya Pancasila. Oke, pertama, Pancasila dikenal dengan istilah ideologi bangsa, pandangan hidup bangsa, falsafah negara, dan dasar negara. Jadi, Pancasila inilah yang mengatur semua tatanan kehidupan masyarakat di negara Indonesia. Seperti itu ya. Yang kedua, 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila. Yang ketiga, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini adalah bunyi sila pertama sebelum mengalami perubahan. Setelah mengalami perubahan, kalian tahu apa isinya? Ya, isinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya, perubahan ini tidak serta-merta hanya dilakukan untuk kebutuhan sekelompok saja, tapi ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Kenapa? Karena perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan itu tidak hanya datang dari mereka yang beragama Islam, tapi datang dari berbagai macam golongan yang berbeda agama. Nah, untuk itu, sila pertama pada saat itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, ya, lebih plural, lebih umum maknanya. Yang terakhir, nah, Pancasila itu berasal dari Kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, di mana kitab ini dulu diciptakan pada zaman Kerajaan Majapahit. Next, butir-butir Pancasila. Di sini kita akan melihat 5 butir Pancasila yang terwakili oleh sila pertama bintang, sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, keempat pala banteng, dan yang kelima adalah padi kapas. Silahkan kalian baca uraiannya. Dan tentunya dalam gambar burung Garuda ini selain terpampang sila Pancasila, terpampang juga Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan negara Indonesia. Ada yang tahu artinya apa? Ya, betul sekali. Artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Masih semangat belajarnya ya? Oke, kita lanjut ke penerapannya sekarang. Di KD 3.1, kalian akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Ada apa saja di sana? Tatanan hidup seperti apa yang terdapat dalam sila pertama dan sila kedua? Sila pertama. Oke, perhatikan gambarnya. Di sini ada orang yang sedang beribadah, ada orang yang ingin makan bersama dan mulai dengan membaca doa. Oke, perhatikan. Keutuhanan yang Maha Esa adalah bunyi sila pertama dalam Pancasila. Dalam sila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Sila ini juga mengatur tentang pedoman hidup masyarakat yang berkaitan dengan agama. Jadi, dalam sila pertama, penerapannya adalah semua kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan keagamaan, mulai dari sholat 5 waktu, menjalankan ibadah puasa, sholat berjamaah di masjid, membaca doa sebelum makan, membaca doa setelah bangun tidur, kemudian ikut sholat berjamaah di rumah, dan lain sebagainya. Ya. Berikutnya, contoh penerapannya.
1. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Ya, kita tidak boleh ketika teman kita beribadah kita godain atau kita ganggu, itu nggak boleh. Kedua, tidak memaksakan agama kepada seseorang. Ya, itu juga karena kenapa? Seseorang memilih agamanya itu adalah hak asasi mereka. Jadi tidak boleh ada yang memaksa untuk memeluk agama selain pilihannya. Ketiga, tidak malas dalam melaksanakan ibadah. Keempat, tidak membuat gaduh di tempat ibadah. Kelima, menciptakan kehidupan yang penuh keagamaan di rumah. Misalkan, kalian ikut ayah kalian sholat berjamaah di rumah. Atau ketika makan bersama dengan keluarga, kita mulai dengan membaca doa bersama. Seperti itu contohnya. Kemudian, contoh penerapan sila kedua. Tidak membeda-bedakan manusia dari suku, ras, agama, dan warna kulit. Jelas di sini ya, karena sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya di sana membawa pesan bahwa kita tidak boleh memilih atau membeda-bedakan orang dari sukunya, dari rasnya, agamanya, dan warna kulitnya. Ya. Kedua, menyadari bahwa kita diciptakan sama oleh Tuhan. Maka dari itu, tidak ada yang namanya berteman hanya dengan satu orang atau dua orang yang berasal dari suku yang sama. Atau kita hanya mau bergaul dengan teman-teman yang hanya beragama Islam. Atau kita tidak mau berkawan dengan orang yang warna kulitnya berbeda dengan kita. Ya, itu tidak boleh kita lakukan karena akan menimbulkan sifat kecemburuan sosial, diskriminatif, dan nanti akan berujung kepada ketidakharmonisan. Ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira. Keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya, memberi sumbangan kepada korban bencana alam, korban banjir, ikut serta dalam kegiatan donor darah, ya. Hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan. Kelima, berani membela kebenaran. Oke, sampai di sini dulu materi kita tentang penerapan Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Untuk sila berikutnya, kita akan lanjut di materi pembelajaran berikutnya. Sekarang kita masuk ke materi SBDP, yaitu karya seni patung. Nah, kalian lihat di sini contohnya, ada karya seni 3 dimensi, patung ikan, dan patung buaya. Ya, kita nanti lihat ini termasuk ke dalam karya seni apa. Nah, sebelum Bu Afni bahas tentang penjelasan karya seni, yuk kita lihat dulu beberapa contoh karya seni yang sering kita lihat. Pertama, ada gambar stupa dan patung Buddha. Ini adalah gambar Candi Borobudur, ya, bangunan Candi Borobudur. Yang kedua, ini adalah Guci, ya, gambar Guci. Ketiga, ini adalah lukisan. Keempat, grafiti. Kelima, ukiran kayu. Keenam, lukisan pemandangan alam. Ketujuh, ini adalah mural. Semuanya ini adalah contoh karya seni. Ibu akan jelaskan, Ibu akan kelompokkan. Yang pertama, mulai dari Guci, candi, dan ukiran kayu merupakan contoh karya seni 3 dimensi. Artinya, karya seni ini memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Dengan kata lain, karya seni ini memiliki ukuran volume. Jadi bisa kalian lihat dari sisi depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Sedangkan yang 4 gambar di bawah ini adalah contoh karya seni 2 dimensi. Karena hanya memiliki 2 ukuran, panjang dan lebar. Kalian hanya bisa menikmati dari bagian sisi depannya saja. Kalau bagian belakang, kalian tidak bisa melihatnya. Seperti itu ya. Kita lanjut ke definisinya. Nah, setelah kalian lihat contoh-contohnya tadi, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk memahami lebih detail tentang definisinya. Karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni yang terdiri dari 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar. Contohnya adalah lukisan dan gambar, seperti yang tadi Bu Afni sebutkan sebelumnya. Kedua, karya seni rupa 3 dimensi, yaitu karya seni yang terdiri dari 3 dimensi berukuran panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya adalah patung dan tembikar, atau di sini ada gambar candi. Ini juga merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Oke, berikutnya kita masuk ke inti materi di pembelajaran 2 SBDP, yaitu mengenai fungsi patung.
Nah, di sini ada 5 fungsi patung yang harus kalian ketahui. Yang pertama, patung berfungsi sebagai religi, yaitu digunakan untuk ibadah. Contohnya, ada beberapa agama yang masih memanfaatkan patung sebagai alat untuk penyembahan. Contohnya patung Buddha, Bunda Maria, ataupun patung Yesus. Kemudian yang kedua adalah fungsi patung dijadikan sebagai monumen, yaitu untuk mengenang jasa pahlawan. Kalau misalkan kita jalan-jalan ke Taman Makam Pahlawan, kemudian Lubang Buaya, di situ kalian akan menemukan beberapa patung yang berwujud seorang pahlawan ya. Itu adalah fungsi patung sebagai monumen. Yang ketiga sebagai fungsi arsitektur, yaitu sebagai pelengkap dari sebuah konstruksi. Keempat, fungsi dari patung adalah dekorasi, yaitu penghias bangunan atau taman. Kalau misalkan kita berjalan di taman-taman yang ada di ibu kota, tentunya kita juga pernah melihat di sudut-sudut taman dilengkapi dengan patung-patung yang lucu. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari patung, yaitu sebagai dekorasi. Yang terakhir, fungsi yang terakhir adalah seni, yaitu hanya untuk penikmat kesenangan saja. Jadi tidak bisa digunakan untuk yang lain, tidak untuk ibadah, tapi itu hanya digunakan untuk benar-benar orang yang hanya menikmati kesenangannya melalui melihat seni, ya, melihat patung itu, ya. Nah, sampai sini materi SBDP untuk pembelajaran kedua, yaitu fungsi dari patung. Next time kita akan menggali lebih dalam lagi tentang karya seni yang lainnya. Ya. Demikianlah paparan materi di tema 1, subtema 1 pembelajaran 2 kali ini. Semoga apa yang tersampaikan kali ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.